Babak 1. Setelah berhasil meluluhlantahkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Jepang melebarkan gurita militernya ke Asia Tenggara. Tanpa menghadapi rintangan, Jepang berhasil menduduki kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada akhir 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kuniako Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada tanggal 9 September 1944 guna menarik simpati bangsa Indonesia. Di hadapan Insinyur Soekarno dan militer Jepang, Perdana Menteri Koiso mewakilkan pernyataan kemerdekaan untuk Indonesia kepada Tenohaika. Minister of Japan declared to the people of Indonesia that they will be set free in the future. I am happy and very delighted by the power of insight, my will express gratitude for this gratitude and security of government employees along wide honors, where has been fulfilled its obligations, and those who for years have been waiting for the independence. Paduka yang mulia Tenohaika, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang sehikmat-hikmatnya pada yang mulia Tenohaika yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuhan supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. 2. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya PPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Wedjodiningrat dan memiliki anggota 60 orang. Dalam PPUPKI terjadi sidang 1, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di Gedung Kuosangi-in. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Rumusan secara lisan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Peri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya selaku anggota PPUPKI ingin turut serta dalam perumusan dasar negara. Saya mengusulkan kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih usulannya. Dengan ini saya menyatakan sidang pertama PPUPKI selesai. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan Dr. Mohatta, Mr. Muhyamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Amarawis, Abdul Qadir Musakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim Abikusma Cokrosono. Dalam persidangan yang dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang PPUPKI yang kedua pada tanggal 16 Juli 1945. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah Republik Indonesia dan wilayah Indonesia yakni seluruh wilayah Indonesia selanjutnya. Saya mempersilakan kepada perwakilan dari panitia pelaksana UDD untuk melaporkan hasil. Terima kasih, saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Selanjutnya PPUPKI membentuk panitia perancang undang-undang, panitia kecil, dan penghalus bahasa. Selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil kerja dari panitia yang terdiri. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan tersebut kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan sebuah bom atom di atas kota Hiroshima. Sehari setelah pengeboman itu, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, PPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakilkan oleh Bung Hatta dengan anggota 21 orang. Untuk kedua kalinya di atas kota Nagasaki, Jepang kembali dibom oleh Amerika Serikat. Penyerangan yang kedua kalinya ini membuat Jepang lemah tak berdaya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Di sini saya mengabarkan kepada kalian semua bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan kami akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Baik, dan terima kasih atas kesediaan bangsa Jepang untuk memerdekakan kami, bangsa Indonesia. Kami akan membantu dalam persiapan
Hasil sidang itu adalah yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan keberhasilan dari panitia perancang UU menyusun rancangan UUD, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi kemerdekaan